Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Liverpool cuma bisa main imbang lawan MU. Buat Arsenal, kembali lagi ke puncak klasemen. Kalau Barcelona under Xavi, gimana kabarnya ya? Langsung aja kita bahas di The Derby. Heyo, selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans MU Dan Arsenal. MU yang baru saja berhasil menahan imbang tapi rasa 3 poin karena badai cedera dan begitu banyak masalah yang terjadi di kubu MU. Dan tentunya Arsenal yang melaju terus, enjoy the moment tanpa hambatan karena pesaing-pesaingnya banyak yang tersandung. Liverpool tersandung, City tersandung. Jadi sepertinya memang ini apakah akan menjadi tahunnya Arsenal? Nanti kita lihat bersama. Tapi sebelum kita membahas nanti hasil-hasil terkini dari pekan terkini dari Liga Inggris dan juga Liga-Liga Eropa lainnya, tentunya kita bahas dulu sedikit statement-statement yang sangat kontroversial dari beberapa pandit, pengamat bola dan tentunya fans sepak bola yang harus dicerahkan oleh Coach Jasin di segmen Kardus adalah kunci. Ya, yang pertama tentunya dari BFF-nya Coach Justin yang hanya sempat melatih Valencia selama hitungan hari. Kita lihat dulu dari Mr. Gary Neville. Ini dia mengomentari salah satu pemain yang sering dibully oleh Coach Justin, itulah Dejan Kulusevski. Jadi ini kemarin dia sempat mengeluarkan statement yang cukup kontroversial, Coach. Dia bilang, Kulusevski jadi pemain yang sangat spesial dan bisa jadi pemain dengan harga 80 atau 100 juta. Gue bingung kok Sky Sport mau tetap bayar dia ya. Iya. Asli gue nggak paham itu. Ya mungkin karena entertainment kali, kekardusannya yang diangkat. Itu tolol, bukan entertainment lagi. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya Gary Neville ini kocak semua gitu loh. Iya. Dan I mean come on, lu nggak perlu punya banyak jam terbang kayak gue lah. Iya. Lu ibarat lu 2 tahun nonton bola aja, kalau lu lihat Kulusevski dan kontribusi dia terhadap Juve nggak setolol itu untuk buang dia kan. Dan bener nggak? Closing, di Juve aja cadangan kan? Iya, di Juve aja cadangan. Sebenarnya bahkan sebenarnya kan sempat bagus di awal-awal kepindahan. Ya, sempat bagus awal-awal, terus habis itu menurun drastis. Ya. Nah, cuman yang gua agak question mark itu adalah closing statement dari si Gary Neville ini. Dia bilang, kalau Kulusevski seperti ini, James Maddison harus bekerja keras untuk mengambil posisi nomor 10-nya lagi. Dia bilang gitu. Jadi, James Maddison cedera, mereka itu 5 kali nggak menang. Oke. Dengan Kulusevski. Dengan Kulusevski. Iya dong. Ya. Baru terakhir menang lagi, dan kemarin itu kemarin itu baru menang lagi. Sebelumnya kan 5 match beruntun nggak? Ya. Bahkan cetak gol terlebih dahulu loh. Ya. Dan kena comeback terus. Dan itu kalau Kulusevski main dari awal. Ya. Nah, sementara Maddison untuk gue juga pemain yang 10 kali passing, 12 kali salah. Tapi nampaknya dia cocok jadi tandemnya Son. Ya. Maka dari Son kan dijadiin striker kan. Ya, jadi dan false kebetulan aja cocok. Tapi kalau dibanding Kulusevski, ya come on, please deh. Jadi lo memberikan cap kardus nih pas ini ya buat Gary Neville ya. Ya kalau itu semua orang udah tahu. Nah, salah satu kelemahan Spurs adalah pembelian pemain kalau gue bilang. Iya kan? Salah satu pembelian pemain. Mungkin mereka beli sekali, 2 kali, 3 kali pemain bagus, tapi ujungnya terlalu banyak pemain bapuk. Ya. Nah, kita tahu lah di 8 week, 9 week di atas terus. Tiba-tiba 6 week beruntun, 5 kali kalah, Flop lagi. atau 4 kali kalah sekali seri, baru kemarin menang lagi. Ya, gue nggak akan, Spurs akan gitu-gitu terus lah. Ya, Spurs akan gitu-gitu terus kata Coach Yasin, dan begitu pula dengan Gary Neville yang akan terus menjadi kardus. Kita cap statementnya sebagai kardus. Yang kedua, inilah
yang sedang digembar-gembor dan euforiakan oleh fansnya Chelsea. Ya, Chelsea udah muncul di halaman 1, mau nomor 10 sekarang. Jadi kelihatan di klasemen. Kalau halaman 1 kan 1 sampai 10. Iya, udah muncul nomor 10 Oh dia. iya. 11 20 kan dia. kemarin menang 2-0 lawan Sheffield United. Udah Sheffield ya. Sheffield. Yang rank 20 itu ya. Iya. Okay. Jadi masuk dan dia. Dan di kandang ya. Di kandang. Iya. Gue nonton match itu. Kebetulan gue pulang, gue seharian lagi capek, jadi gue nonton satu babak aja. Itu parah banget. Tapi pas babak kedua gue tidur, gue tinggal ternyata menang lawan Sheffield. Tapi babak pertama justru 2 peluang berbahaya itu dari Sheffield. Tapi yang namanya Sheffield passing kontrolnya nggak jelas kan. Cuman ya Chelsea mau main kayak gini, gue nggak ngerti mau kemana lagi. Pada saat gue 2 kali nonton mereka main bagus lawan Spurs sama lawan City. Gue bilang wah ini gue harus paksa, gue harus pantau karena kalau gue kritik kan gue harus nonton, ya kan. Tapi habis itu ya lawan Castle lah, lawan apalah. Castle jelek banget permainannya. Parah, bener-bener parah. Tapi ini adalah pemain yang sedang diagung-agungkan oleh fans Chelsea. Kita lihat ini adalah salah satu tweet dari fansnya Chelsea yang mungkin juga kardus. Dia bilang, apakah kita bisa sepakat bahwasannya sekarang Cole Palmer adalah pemain yang lebih baik ketimbang Phil Foden? Fans Chelsea guys, senggol dong. Ampun dah ini bener-bener. Jadi dia lagi diagung-agungkan oleh fans Phil Chelsea. Foden kan walaupun dia masih muda, dia udah membuktikan memang dia tidak jadi starter, tapi kalau dia main selalu punya kontribusi. Dan tahun lalu dia sering main kan, dan kontribusinya besar. Nah Palmer apa? Dia dibuang dari City kan, dijual. Nah ini musim pertama dia kan, ya apa? Dia tuh hampir selalu jadi striker. Dia starter terus, ya kan? Iya. Nah terus Chelsea rank 10 emang dia nggak punya kontribusi? Kontribusi Koci. Jadi dia berkontribusi menaikkan Chelsea ke halaman 1. Dari tadi halaman 2 di klasemen udah muncul sekarang. Jadi dia berkontribusi. Rank 10 loh. Ntar ujungnya tahun next week rank 12 lagi. Kayak gitu-gitu terus. Tapi seenggaknya hal yang positif dari Chelsea adalah dia sudah melewati jadwal beratnya. Di jadwal berat yang kita sampai waktu itu lawan Spurs, MU, City, Liverpool, apa segala macam udah terlewati dan ternyata tidak semuanya berakhir dengan buruk walaupun tetap klasemennya hanya di situ-situ aja gitu kan. Ternyata tidak semuanya berakhir buruk dan mungkin ini adalah fase yang dibutuhkan oleh Mauricio Pochettino untuk bisa membangun kembali Chelsea dan dia tetap optimis katanya. Dan sebelum kita masuk ke segmen in-depth untuk membahas hasil dari Arsenal maupun Man United dan juga Barcelona, kita mau ngajak dulu kalian buat belanja karena ada spesial promo dari Coach Yasin. Sikat Coach. Ya, ada spesial diskon hingga 40% tanpa minimum pembelian untuk para domba. Langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian untuk dapatkan promonya. Atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang juga di bawah ini. Inilah kesempatan kalian untuk belanja dengan diskon 40% tanpa minimum spend dan terhindar dari iritasi sekaligus mendapatkan kesegaran selama 72 jam persembahan dari Rexona Men Lime Cool. Oke, dan sekarang kita pertama akan pergi terbang dulu ke Barcelona menghadapi dan menjelaskan sedikit situasi terkini dari Xavi yang kayaknya sedang under pressure di segmen in-depth. Ya, sepertinya ada yang lagi under pressure. Hasil negatif terus terjadi di kubu Barcelona. Bahkan sampai Xavi ini sepertinya harus membela dirinya sendiri karena katanya dia udah mulai kehilangan kepercayaan dari Deco dan juga Juan Laporta gitu. Bahkan sampai dia harus mengklarifikasi katanya, enggak kok, gue punya dapatkan dukungan penuh dari presiden maupun direktur teknis gitu. Kita lihat dulu statement dari Xavi yang dia merasa hasil-hasil yang negatif ini tidak menghilangkan upaya atau peluang mereka untuk menggondol semua gelar. Dia bilang, dia masih optimis nih Coach. Dia bilang, kami bisa memenangkan 4 trofi. Itu realitanya. Widih. Realita buat dia kali. Bahkan bukan gue sendiri, banyak fans Barca itu sudah give up dalam arti ya Xavi dengan main kayak begini nggak akan kemana-mana. Karena kemarin lu tahu filosofi Barca seperti apa kan? Iya, tahu lah. Kan intinya kan adalah apakah filosofi Barca apakah Xavi punya pemain yang bisa memainkan itu. Nah, kalau dengan gaya bermain Barca kan lini tengah harus kuat. Betul. Nah, kemarin lini tengah itu Gundogan, Pedri sama De Jong kurang kuat apa, ya kan? Nah, terus kedua kan
pada satu pegang bola kan serangan, ya kan, serangan seperti apa. Memang Louis lagi jelek dan Rafinya itu menunjukkan berapa kali dia main di kanan itu jelek banget. Dia lebih cocok main di tengah gitu loh. Selalu masangkan Rafinya sebagai starter. Padahal Lamine Yamal sebagai starter nggak harus selalu, tapi sekali-sekali mending dirotasi. Karena Lamine Yamal hampir selalu main bagus. Terus ya Torres yang dia merasa pemain hebat yang dia beli dengan mahal dari City itu juga is a big joke, ya kan? Eric Garcia is a big joke, akhirnya walaupun gratis dijual juga. Nah kemarin itu gue nggak tahu, gue rasa ini feeling gue itu pemain tidak nyaman dengan gaya Xavi bermain. Ya itu kayak Liverpool lah, direct. Tapi Barca itu nggak punya pemain yang bisa bermain direct. Jadi counter tiba-tiba dari kiri ke kanan, dari sayap ke sayap, kanan ke kiri, terus mereka nggak biasa main seperti itu. Yang mereka mainkan adalah bola-bola pendek, cari kombinasi banyak trupas, sekali-sekali crossing, sekali-sekali shooting. Tapi lebih banyak kombinasi. Kemarin ada berapa, cuman sebagian besar dari pertandingan itu direct football. Nah, apa yang terjadi? Valencia direct. Barca direct, direct terus. Tapi karena nggak ada sistem, ujung-ujungnya kayak lu nonton Milan sama Newcastle, gerusak-gerusuk dengan direct. Ini kan tidak sesuai dengan kapasitas pemainnya. Dan ini udah berkali-kali. I mean bukan hanya kemarin lawan Valencia aja. Gue nggak ngerti Xavi ini. Kalau gue kritik Arteta bukan dari permainan kan, lu udah terbukti keren, kan. Tapi pilihan pemain kan, itu yang gue kritik tuh. Sugigi lah, Nketiah lah, atau siapa yang Ben White yang di kanan yang kemarin kembali bapuk lagi. Semua pemain bagus kecuali Ben White. I mean itu yang gue kritik. Dan pembelian pemain kan, lu butuh striker tapi lu masih ngandelin Nketiah terus ya kan, susah. Kalau Xavi taktikal hancur, pilihan pemain juga hancur. Jadi based on what lu merasa diri lu bisa meraih 4 trofi gitu. Tapi kan ini sebenarnya kalau kita lihat, kenapa lu yakin sama Ten Hag tapi lu nggak yakin sama Xavi? Ten Hag kan juga sama, pemainnya hancur. Karena gue tahu masalahnya MU seperti apa. Itu tidak dialami oleh Xavi. Masalah dengan Barca kan cuma satu, nggak punya duit. Ya kan? Tapi nggak punya duit ini kan bisa dikadalin sama manajemen. Dengan jual lah, pinjam uang lah, whatever lah. Pokoknya tiap tahun datang pemain bagus. Lu kalau dikasih duit 60 juta untuk beli winger, lu beli Rafinya, ya something wrong in your head. Terus lu merasa Ferran Torres pemain hebat, lu merasa si Eric Garcia pemain hebat, kan bapuk semua ujung-ujungnya. Nah ini kaitannya sama yang lo bilang tadi soal penampilan dan gaya main gitu. Kalau kita lihat setelah hasil bagus kontra Atletico walaupun nggak terlalu convincing, ini dipretelin sama Girona, Koci. Itu yang maksudnya menjadi apa ya, question mark gitu. Apa sebenarnya emang udah nggak ada progres Barca under Xavi ini? Lu udah kehilangan keyakinan. Kalau Xavi nggak gini, semua pelatih itu bisa berubah. Gue sebagai mantan pelatih, kalau gue berapa kali coba sistem yang gue nggak jalan, gue rubah juga. Nah, yang jadi pertanyaan kan adalah bisa nggak merubah? Sadar nggak dia bahwa gaya dia bermain direct football ini nggak cocok dengan kualitas karakter Barca yang selama ini selalu ball possession, press ke kotak penalti, baru cari kombinasi, ngerti nggak? Nggak cocok. Dan gini, kalau gue nggak setuju dengan sistem itu, tapi lo membuktikan itu berhasil, ya go ahead. Nggak apa-apa. Masalahnya lo udah bermain dengan sebuah sistem yang berlawanan dengan DNA-nya Barca, dan lu paksa. Di samping itu pilihan pemain lu juga bapuk. Lu perpanjang Sergio Roberto untuk apa itu? Gue rasa di Arab pun cadangan itu Sergio Roberto, ngerti nggak? I mean begitu banyak kesalahan yang dia lakukan dari sisi pilihan pemain. Then I think by myself, ya ini nggak akan kemana-mana. Dan salah satu rumors yang diiniin oleh media adalah sebenarnya dia nggak cocok sama Deco katanya. Nggak ada urusan kalau gue bilang. Jadi katanya Deco berusaha untuk menyingkirkan si Xavi ini, Koji. Ya, Deco boleh berusaha dan gue rasa di MU pun ada 1-2 pengurus yang pengen MU out.
yang Ten Hag out. Yang pengen Ten Hag out masukin pelatih Iya. Inggris itu bisa-bisa aja. Ya lu tunjukkan aja. Nah, kalau MU kan Ten Hag dibantu dengan banyak yang cedera, ya kan? Nah, kalau ini kan enggak sekarang. Tapi kan sebenarnya ini bisa menjadi permainan politik di mana kan si Xavi ini sekarang lagi butuh bantuan karena kan hasil yang tidak baik. Ya. Nah, bentuk bantuan itu kan sebenarnya kalau dia punya hubungan yang baik sama direktur teknis yang memanage penjualan dan pembelian pemain, sebenarnya dia bisa terbantu. Terutama ini kan Januari transfer udah mau dibuka dengan kesulitannya Barca dari sisi finansial. Seenggaknya dia bisa bantu jual pemain yang sebenarnya kan nggak terlalu produktif. Betul. Nah, sekarang kayak Rafinha. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah gue setuju. Xavi itu nggak ngelihat kalau ini pemain harus dijual. Oke. Makanya dia pertahankan Si Rafinha dan si Torres. Rafinha dan Torres dan Christensen dan si siapa itu? Sergi Roberto. Iya, kayak gitu-gitu yang Deadwood semua lah. Iya. Kan susah. Nah, masalahnya gue setuju apa yang lu bilang. Tapi kalau dia sendiri melihat pemain yang nggak layak terus dilayakkan, ya lu tunjukkan aja. Dan ternyata bener kan, lu nggak akan kemana-mana dengan pemain ini. Dan satu statement kontroversial juga dilontarkan oleh Xavi di press conference setelah kekalahan atas Girona adalah dia sangat berusaha membela dirinya. Dia bilang setahun yang lalu dia dipuji-puji, katanya dia akan menjadi the new Sir Alex untuk Barcelona. Ketika ada di posisi itu dan sekarang dia ada di posisi tertekan, kemana dukungan-dukungan itu? Gini, dia bilang gitu. Di awal musim Xavi masuk, gue itu udah agak wanti-wanti. Kenapa? Karena untuk gue nyaris tidak ada pemain hebat yang jadi pelatih hebat. Oke. Xavi adalah pemain hebat, luar biasa hebatnya. Oke. Tapi semua pelatih harus kasih kepercayaan. Seperti Pochettino sekarang. Gue nggak pernah bilang Pochettino dipecat kan. Oke. Xavi pun demikian. Setengah tahun pertama, habis itu gue berhenti nonton Barca. Karena ugly win doang. Main jelek banget. Tapi juara kan? Iya kan? Artinya setengah tahun gue kasih lu kesempatan, itu habis itu ya gue sikat. Dan itu nggak berubah sampai sekarang. Nah, musim ini dibelikan siapa? Si Lewandowski. Ada siapa lagi yang baru masuk tuh tahun ini tuh ya? Ada berapa ya? Gundogan free transfer, Inigo Martinez. Itu kan 3 pemain yang bagus, yang bisa memberi kontribusi. Senior semua itu. Iya. Lu minta Lewandowski lari-lari ya, susah juga ini pemain lari. Yang lu harus lakukan, lu pegang bola dulu, nggak direct. Ngerti nggak? Lu pegang bola, ball possession, lu press, pelan-pelan press. Press ke kotak penalti. Baru dia kan real striker, dia punya insting gol, baru lu supply di situ. Nggak terjadi juga. Memang kalau dibilang Lewandowski agak menurun, iya. Tapi dia juga nggak dapat bola yang matang, yang bukan bola-bola dia gitu loh. Iya. Oke, itu tadi pendapat dari Coach Justin. Menurut kalian juga fans Barcelona seperti apa? Apakah kalian masih percaya bahwa Xavi adalah nahkoda terbaik untuk memimpin Barcelona hingga tahun-tahun mendatang? Tapi untuk fans Barcelona tetap tenang, tetap santai, pelan-pelan Pak Sopir karena musim masih panjang. Setuju, Xavi harus segera mengembalikan kepercayaan diri tim dan menjaga kepercayaan diri itu sampai akhir musim. Sama kayak Rexona main lime cool yang bikin kepercayaan kita tahan lama karena penuh kesegaran selama 72 jam dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona main lime cool. Iya, itu dia. Tanpa iritasi dan kesegaran selama 72 jam. Ini sepertinya diperhatikan dengan seksama oleh Erik ten Hag yang mampu menahan gempuran-gempuran dari Liverpool selama 72 jam. Bahkan sampai extra time. Kartu merah 10 pemain yang katanya ini pembantaian. Ternyata itu hanyalah wacana belaka, Koci. Dan seperti sesuai dengan prediksi Coach Justin di live reaction kemarin, kita juga bilang bahwasannya sepak bola bukanlah matematika. Ketika MU dalam tekanan, dalam kritikan-kritikan pedas, itu akan terjadi reaksi-reaksi untuk membuktikan di lapangan bahwa itu salah dan pemain akan menumpahkan darah untuk bisa menjaga kehormatan dan marwah tim ini. Dan terbukti MU bisa menahan Liverpool dan Liverpool hanya bisa crossing. Ya, kita bahas dikit, Koci, dari lu sendiri.
Kenapa lu bisa yakin dan akhirnya prediksi lo terjadi? Apa yang lo lihat? Apa yang lo lihat yang berbeda dari mayoritas kebanyakan yang bilang ini adalah pembantaian soal skor doang gitu. 99% bilang yang dibahas bukan apakah MU bisa curi, yang dibahas hanya apakah ini jadi 1-0, 2-0, 3-0 atau 7-0, iya. 8-0. Itu selalu yang dibahas. Iya. Dan gue kocak, makanya gue diinterview juga sama CNN. Oke? Produsernya itu temen gue fans beratnya Liverpool. Sampai dia WhatsApp tadi, lu bilang gue nyesel minta lu prediksi. Karena dia tahu seringkali kalau dia minta itu benar. Iya. Gue juga melihat Liverpool. Cara Liverpool bermain, kenapa mereka berada di pucuk. Ya. Itu banyak sekali ugly win. Ya. Lawan Fulham comeback, Crystal Palace lawan 10 orang baru bisa comeback. Ya. I mean ini bukan Liverpool yang kita kenal. Habis itu gue lihat pemain tengahnya. Ya. McAllister cedera, Szoboszlai untuk gue pemain mediocre, belum lagi Endo yang untuk gue nggak layak untuk main di EPL, ya kan? Lini tengah ini makanya ama si Klopp kan sering kali diganti-ganti. Gakpo main, Gakpo cadangan, Gravenberch main, Gravenberch cadangan, Endo main, Endo cadangan. Karena dia juga ngelihat ini ada yang salah. Akhirnya dia memberikan instruksi, ya udah karena gue nggak bisa ngandelin pemain tengah, crossing aja. Ya. Nah, babak pertama itu praktis full crossing loh, serangan Liverpool. Oke, dari detik awal. Ya. Ternyata nggak berhasil. Nah, untuk gue sih agak gimana lu mau main nggak ada satu tim yang menjadi juara hanya dengan main crossing. Bahwa lu bisa menang 1, 2, 3 kali lebih karena kebetulan, bukan karena sistem. Akhirnya di babak kedua sedikit dirubah, lebih variatif dari tengah, tapi nggak berhasil juga. Karena Liverpool sekarang bukan kalau ini 3 tahun yang lalu, ya mungkin gue bilang dibantai juga. Nah ini. Ya kan? Bisa jadi dibilang seperti sosoknya ini terjadi karma, Koci. Karena menjelang laga kontra MU, kan dia Klopp ini sempat diwawancara sama media soal tentang kegagalan Klopp mendatangkan Caicedo dan juga Romeo Lavia gitu ke Liverpool. Dia bilang kan, sepertinya musim panas kemarin banyak sekali defensive midfield yang menolak. Tapi sepertinya penolakan itu berbuah manis buat kami. Dia bilang kami membuat keputusan yang benar. Dia bilang dengan tidak mendatangkan mereka itu. Dan lihatlah mereka sekarang. Nah itu kan lihatlah mereka sekarang tuh lo rank 10 gitu kan. Maksudnya gitulah. Klopp berusaha menyentil. Dan at the same time mengkredit keputusan mereka mendatangkan Szoboszlai, Gravenberch sama si Wataru Endo. Nah yang katanya selalulah Liverpool ini tim yang pintar mencari pemain hidden gem, berlian yang bahwasannya katanya Szoboszlai ini akan menjadi meroket pemain yang ini akan menjadi bagus. Nah semalam semua bola yang datang ke Endo apapun ke Szoboszlai terutama apapun yang coba dilakukan semua salah dan nggak ada yang berbuah baik. Dan itu bukan pertama kali. Karena yang dilihat sama fans Liverpool adalah pada saat dia cetak gol, pada saat dia kasih assist. Tapi dan ini udah berkali-kali gue bilang di banyak talk show, gue nggak impress dengan lini tengahnya Liverpool. Dan lu nggak bisa sekali lagi hanya main crossing. Itulah kenapa gue bilang, kalian jangan kaget, oke? Di Just Talk member gue bilang, di sini kalau nggak salah gue bilang, di CNN gue bilang, gue nggak akan kaget kalau MU bisa curi poin di sini, bahkan mungkin menang, dapat 2 peluang matang, nggak layak menang juga main kayak gitu. MU bapuk juga mainnya, nggak bisa pegang bola. Tapi gue lebih nggak impress dengan Liverpool, karena orang lihat dia di pucuk di papan atas, seolah-olah mereka mendominasi dan hebat, padahal biasa banget ini tim, asli. Beda banget dengan Liverpool dengan Liverpool yang kita kenal dengan Fabinho, Henderson, Wijnaldum. Yang pas pandemi juara lah. Terus Firmansyah di depan. Itu beda banget. What did I say tentang Nunes? Flop. Oke. Gue bilang Jota sering cedera. Si siapa namanya? Luis Diaz kemarin nggak kelihatan juga. Yang bisa ngedukung, gue udah bilang itu Salah, Alisson sama Van Dijk. Oke.
Van Dijk keren kemarin main. Ya. Salah nggak kelihatan juga. Ya, kalau Salah nggak kelihatan, yang mau supply, yang mau bantu dia siapa? Kagak ada. Ya. Jadi justru kemarin harusnya Liverpool kalau bermain kayak 3 tahun Liverpool yang kita kenal, yang old Liverpool, bukan yang new Liverpool, itu 5-0 minimal itu. MU begitu buruk mainnya, pegang bola nggak bisa. Beruntung di babak kedua udah agak mendingan pegang bolanya karena mereka berapa kali dapat counter, Anthony kasih berapa assist yang oke, cuman finishingnya nggak dapat. Tapi babak pertama itu jelek banget. Nah, Garnacho, Højlund jelek, McTominay parah banget. Hanya lu mau masukin siapa? Iya, nggak ada lagi, pemainnya udah segitu-segitu doang. Out semua. Iya. Dan ujungnya Mabry sama Rashford, Mabry sama Pedestri yang dimasukin. Iya. Liverpool masukin 5 pemain kalau nggak salah. Iya kan? Ini cuma bisa 3 karena yang lain masih bocah-bocah ber-16 tahun, ngerti nggak lo? Iya. Begitu banyak ditambah next week Dalot yang main pula. Iya, average wingback yang main. Average wingback yang main. Mau nggak mau. Iya, tapi kan? Seenggaknya Bruno udah balik kan minggu depan. Bruno udah balik, itu nggak. Tapi McTominay udah ampun. Gue mending minggu depan gue mainin si Rashford karena Garnacho udah berapa kali jadi starter. Lu lihat lawan Munchen juga hancur banget. Maino sama si Amrabat, McTominay sama Garnacho gue cadangin. Ya, tapi kalau gue lihat kemarin ya dengan materi pemain yang bisa dibilang udah down to the bare bones gitu, lu udah saking parah banget cedera, udah mainnya sama tulang doang ibaratnya gitu, udah nggak ada lagi penggantinya gitu. Tapi dengan kondisi seperti itu masih bisa bawa pulang 1 poin, dan gue mau meng-highlight di Anfield dan ada satu momen di mana justru MU hampir curi gol. Dan memang kan game plan-nya emang kayak gitu, Ten Hag. Datang untuk counter aja, cari counter karena ngelihat materi pemain yang kayak gitu. Si Højlund yang hampir sebenarnya yang udah mendapatkan situasi 1 lawan 1, assist dari Dalot, shooting kena Alisson. Cuman kena Alisson gitu ya. Tapi Alisson juga bagus, dia keluar memperkecil sudut, memperlebar bodinya kan. Tapi ya nggak layak menang juga MU. Cuman 1 poin itu luar biasa. Ini makanya gue yakin banget, gue sebel banget lihat baca. Bahkan sebelum pertandingan sama itu di timeline gue, dibantai 6-0, 2-0, berapa 0. Come on, tim lu itu biasa banget sekarang, bukan tim yang hebat gitu loh. Dan gue jadi paham gitu, maksud gue kenapa lo begitu yakin dengan Ten Hag, kenapa lo begitu mensupport Ten Hag gitu ya. Seenggaknya dengan kondisi yang sesulit apapun, dia masih mencoba untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan game plan yang cukup jelas gitu. Ini yang kan sesuai dengan sikon. Iya, betul. Iya, kalau maksud gue kan sekarang gue jadi ngerti kalau gue bandingin Xavi sama Ten Hag, kenapa lo sangat menyerang Xavi, lo nggak yakin tapi Ten Hag lo yakin. Ya karena keputusan-keputusan di momen krusial seperti ini, ketika memang situasi di sekitar justru tidak mendukung elu, mendiskreditkan elu, begitu banyak yang rumornya A B C D E, dia masih tetap yakin gitu, it's his way or highway gitu. Dia selalu yakin kok, makanya gue ini. Dan memang juga ya kalau kita lihat dari apa yang beredar, katanya memang manajemen MU yang sekarang itu kan menunggu selesainya take over dari si Jim Ratcliffe, makanya nggak ada yang berani mengambil keputusan terkait masa depan manajer, pembelian pemain, karena ini akan diserahkan dalam waktu singkat. Nah kalau lo ngelihatnya dengan kehadiran Ratcliffe nih, katanya yang akan segera memberikan suntikan di bursa transfer Januari, lo ngelihat apakah Ten Hag akan di backup, Coach? Ya minimal sampai akhir. Gini, kalau di akhir musim Ten Hag udah dikasih pemain, terus beberapa pemain penting kembali lagi, terutama Martinez sama Casemiro itu penting, dan kalau bisa Maguire juga cepat kembali lah. Kalau di akhir musim dan nggak ada cedera lagi, mereka berada di rank 6-7 kasarnya, gue bilang Ten Hag layak dipecat. Oke. Tapi kalau masuk 4 besar, tapi kalau bahkan tahun depan 5 besar, karena next year kan format Champions League berbeda ya. Kalau masuk, pokoknya harus masuk Champions League lah. Dan itu dari awal musim gue bilang. Tapi gue nggak bisa prediksi juga begitu baik yang cedera kan. Iya. Dan seperti apa nanti, ya kan gue udah cerita sama lo, Juve resmi ngejual Vlahovic. Nah ini apakah akan bergerak
Manajemen yang baru atau tidak itu kan kita nggak tahu. Gosipnya kan ya. Osimhen juga dalam situasi yang limbo karena berantem sama pelatih sebelumnya. Terus walaupun dia udah perpanjang ya, cuman tetap bisa di buy out clause-nya. Betul. Cuman kan sekarang pertanyaan kan si pemain mana yang dijual yang mengurangi beban gaji, terus siapa yang dibeli karena FFP kan, financial fair play. Betul. Makanya Nah kalau seandainya gue bilang MU butuh striker, Højlund terlalu mudah, nggak bisa diandelin. Ya, dan kita lihat nanti seperti apa perubahannya. Dan satu tim yang diuntungkan dengan penurunan Liverpool, Man City, itu adalah tim Coach Justin yang sedang tetap di pucuk. Iya, enjoy the moment. Gue di luar menangnya atau itu Arsenal main keren banget. Semalam ya? Semalam. Ya jadi itu benar-benar dari detik, dan I'm being objektif ya. Dari detik awal mereka agresif ngepresnya. Gol itu tinggal tunggu waktu. Dan setuju. sayang tidak terjadi di babak pertama karena begitu banyak peluang. Gua ngelihat Declan Rice mainnya keren banget. Betul. Gitu. Tapi kalau gue bilang yang parah itu kan satu poin yang selalu gue kritik ya, Ben White. Dan bahkan gue tweet, lu bisa cek di tweet gue. Ini gue pengen lihat Ben White diobok nggak apa Mitoma. Satu momen bener loh, kartu kuning kan. Dan waktu nyaris terjadi gol yang kita teriak-teriak, itu kan Ben White dilewati sama Mitoma. Betul. Nah itulah Arteta, karena dia beli Ben White sama dia beli Ramsdale harus dimainkan. Padahal lu prioritaskan Ben White, oke lah. Kan lu harus lihat lawan. Mitoma itu kecil, tapi skillful. Lu taruh bek kanan yang kecil yang punya speed, yaitu Cedric. Lu punya Cedric. Mungkin hanya match ini ya. Tapi lu jangan taruh Ben White lagi. Ben White itu bener-bener diliatin dikit, diplototin lawan, passing ke belakang. Berapa kali dia bisa passing ke depan untuk mempercepat serangan? This guy passing ke belakang. Oh, parah banget. Itu sama gue maki-maki itu di Twitter. Iya, dan sampai pergantiannya pun benar kemarin. Kan ketika menit 80-82 tuh di mana Brighton mulai coba nyerang dengan masukin Welbeck, hampir menyamakan skor. Ditariklah itu si Gabriel Martinelli, masuklah Lord, Eddie Nketiah dan juga Trossard. Terbukti Lord walaupun nggak cetak gol ngasih asis loh Koci. Ini untuk gue sih asis yang apa ya, yang harus dia kasih. Karena pada saat dia counter, jarak pemain terakhirnya Brighton itu sudah jauh. Nah, sementara Martinelli over Havertz di depan. Jadi dia harus passing. Kalau dia masih dribbling, menghilangkan momentum, bisa dibom itu orang. Iya, dan kembali juga prediksi lo terbukti kalau kalian coba recall ya di episode sebelumnya The Derby di awal-awal itu kita membahas tentang perbandingan Mason Mount versus Kai Havertz. Lo bilang Havertz punya potensi untuk bersinar lebih bagus ketimbang Mason Mount. Dan terbukti makin minggu makin membaik. Makin Kalau membaik. gue lihat kemarin transisi swap position antara dia dan Gabriel Jesus itu mulai oke gitu. Dan bahkan sampai kita membahas posisi yang baik untuk Havertz itu di mana gitu. Dan gue bilang di belakang striker. Dan sekarang terbukti justru Jesus yang bekerja keras jadi tempat pantul, Havertz yang cetak gol gitu. Dan dia udah berapa kali cetak gol kan? Dan dia juga sangat berbahaya untuk bola-bola atas Koci. Kalau gue lihat dari sisi body gitu ya dan postur gitu. Nah, itu sebuah coba kalian agar coba dicerahkan sedikit, coba nonton The Derby itu agak diserap gitu loh. Mereka itu selalu bilang kalau gue bener kayak MU lawan Chelsea, gue bener. Ini sekarang gue bener lagi. Dibilang gue cenayang. Enggak, semua yang gue katakan itu berdasarkan pengalaman dan ilmu. Akhirnya gue ambil konklusi bahwa kesimpulan gue berlawanan dengan 99 orang yang berada di media. I don't care. Gue nggak peduli. Gue kasih pendapat gue dan ini pendapat gue dan mayoritas benar. Seperti juga mayoritas kebenaran kesegaran selama 72 jam dari Rexona. Makanya sekali. Kita berterima kasih untuk Rexona yang terus mendukung program The Derby dan tentunya lanjutkan The Derby sampai 2025. Kita menondak dukungan kalian biar kalian terus tercerahkan oleh ilmu-ilmu sepak bola yang fresh dari Coach Justin. Karena kalau nggak ada Rexona, ini semua yang gue katakan itu buat member. Buat member doang. Yang bayar. Iya. Nah, ini berkat Rexona memberikan gue kesempatan untuk membuat kalian lebih pintar. Dan
tentunya tidak hanya pintar tapi juga untung karena ada diskon 40%. Ya, betul sekali. Setiap kali kalian belanja via programnya Coach Justin tanpa minimum spend ya. Langsung saja klik link yang ada di pin komen dan juga scan barcode yang ada di layar TV atau layar laptop kalian. Dan gue juga mau ngasih kejutan teaser dikit kalau di minggu ini atau minggu depan kita akan kedatangan 1 bintang tamu internasional berkat Rexona Topang. Bintang tamu internasional yang ada di luar negeri ya. Iya. Jadi bukan yang lagi di sini ya. Iya. Oke. Jadi benar-benar dari luar negeri. Dari luar negeri. Kita langsung live ya. Langsung live. Live berbincang-bincang kita langsung ya, tungguin ya, nanti akan ada teaser-teasernya di sosial media Coach Justin, tentunya tanggal tayangnya terus pantau ya, kita sedang mempersiapkan konten-konten yang sangat luar biasa buat kalian. Kalau gitu thank you banget buat kalian yang udah nonton kemarin live reaction dan episode hari ini. Jangan lupa buat standby untuk ngikutin terus jadwal kita, akan ada live reaction juga di minggu-minggu berikutnya dan episode terbaru dari The Derby persembahan dari Rexona. Thank you. Kalau gitu Hanif Tamarin pamit dan Coach Justin pamit. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.